PT Dankus Laboratory mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Hutan Larangan. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku, Wahyu Chandra sebagai kakek jabat, Eli Burhan sebagai Mariamah, Iwan Kamajaya sebagai Aliman, dan Bahar Mario sebagai Sembara. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Asmadi Syafar. Kata orang-orang tua bahwa harimau mempunyai telinga angin. Harimau bisa bersembunyi hanya pada selembar daun ilalang. Sehingga kalau kita gegabah atau takabur berbicara tentang harimau, maka binatang itu sudah mendengarnya dengan perantaraan angin. Maka bila kita pada suatu ketika pergi ke hutan, binatang itu siap menerkam kita dengan menunggu hanya di balik selembar daun ilalang. Tetapi Sembara, seorang pemuda yang gemar bertualang, yang gemar pada hal-hal gaib, justru bisa menjelajahi hutan dengan kawalan para harimau yang menghuni hutan-hutan tersebut. Sehingga pemuda ini sangat disegani di desanya karena kelebihannya itu. Tetapi ilmu apakah yang dimiliki oleh Sembara sehingga dia tidak pernah diterkam harimau? Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti bagian pertama dari serial Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan yang penuh dengan hal-hal menebarkan. Sembara? Ya, Bu. Tidurlah. Hari sudah jauh malam. Aku belum mengantuk, Bu. Tidak baik anak muda termenung-menung memandang bulan purnama. Ayo, masuk. Tidak, Bu. Aku hanya senang saja melihat cahayanya. Bara, kenapa kamu jadi begini, nak? Sudah beberapa hari ini Ibu perhatikan kelakuanmu. Apakah aku tidak boleh memandangi bulan purnama begini, Bu? Boleh, boleh. Tapi masih banyak hal-hal yang bisa kau lakukan. Umurmu masih muda, baru 18 tahun. Jangan suka termenung-menung begitu. Ibu, aku sebenarnya tidak termenung. Aku melihat banyak orang di puncak gunung itu yang tersenyum-senyum memandangiku. Oh, betul begitu. Ibu, lihat, Bu, mereka tertawa padaku. Tapi Ibu tidak melihat apa-apa, nak. Masa aku bohong, Bu? Itu karena kau melamun, nak. Aku tidak melamun, Bu. Apakah perjanjian itu sekarang tiba waktunya? Tapi aku tidak percaya. Mungkin itu... Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Kok Ibu bicara sendiri? Ibu sedang bicara pada mereka. Jadi, Ibu juga melihat mereka? Bukan. Maksud Ibu, Ibu mau tidur. Kenapa aku tiba-tiba begitu panik? Kenapa aku jadi begini takut? Mariamah, waktunya kini telah datang. Perjanjian kita telah sampai. Kau datang, kakek jabat? Iya,
aku datang, Mariama. Sudah 18 tahun aku menunggunya. Iya, Kek. Sudah 18 tahun. Iya. Maka hari ini anakmu Sembara akan aku bawa ke tempat persemayamanku. Tapi, Kek, bagaimana dengan nasibku? Aku hidup sebatang kara di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali anakku Sembara, Kek. Iya. Tapi perjanjian kita telah sampai, Mariama. Kakek, tolonglah aku. Jangan bawa dia, Kek. Dia adalah kasih sayangku. Tolonglah aku. Kasihanilah aku, Kek. Malang juga nasibmu, Mariama. Tapi baiklah. Tapi ingat, anakmu Sembara tetap dalam pengawasanku. Dia juga adalah milikku, kasih sayangku. Kau tidak boleh sakiti dia. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Siapa yang berani menyakitinya akan berurusan denganku. Iya, Kek, iya. Dan kau harus katakan padanya, Mariama, bahwa dia juga adalah milikku. Katakan itu padanya. Karena banyak ilmu-ilmu yang akan aku turunkan padanya, pada si pangeran. Iya, Kek. Terima kasih. Nah, aku pergi. Betul-betul kakek itu datang. Setelah 18 tahun yang lalu aku berjanji padanya. Tapi dia baik. Kakek jabat itu baik. Dia mau mengerti kesusahanku. Ibu? Ibu belum tidur? Belum, Bara. Ibu sakit? Tidak, nak. Tapi muka ibu pucat. Ibu sehat-sehat saja, nak. Ibu kelihatannya gelisah. Tidak, nak. Ibu tidak gelisah. Tapi ibu kelihatannya menyembunyikan sesuatu padaku. Bara. Iya, Bu. Dekatlah kemari. Ibu mau bicara. Duduklah dekat ibu. Baik, Bu. Ada yang akan ibu sampaikan padamu, nak. Apa itu, Bu? Ibu akan bercerita pengalaman ibu 18 tahun yang lalu, sewaktu kau dilahirkan. Cerita sewaktu aku dilahirkan? Ya, waktu itu ayahmu masih hidup. Lama betul aku menunggu. Tidak satu pun rusa yang melintas. Apakah hutan ini sudah tidak ada rusanya lagi? Istriku memang ada-ada saja. Ngidamnya aneh. Minta daging rusa dari hutan larangan ini. Tapi apa boleh buat? Memang kalau wanita hamil itu suka ngidam yang aneh-aneh. Itu dia. Rusa jantan lagi. Waduh, bagus betul bulunya. Aku tidak peduli ini hutan larangan. Yang kata orang tua-tua tidak boleh membunuh binatang di sini. Pantangan. Yang penting bagiku rusa itu bisa kena jeratku ini. Dia mulai mendekati jeratku. Sebentar lagi jeratku akan kena rusa yang bagus. Ayo, sedikit lagi kau akan kena. Dia berhenti. Dan dia melihat ke arahku.
Aneh. Seolah-olah dia tahu aku bersembunyi di sini. Oh, dia lari. Jeratku tidak kena. Aku harus kejar dia. Dia harus dapat olehku. Ya. Larinya cepat betul. Aku harus lemparkan tombak ini. Rusa itu harus mati. Iya, kena. Kena persis di tekuknya. Aku berhasil. Sekarang kau tidak bisa lari lagi. Dan kau akan kusembelih. Golok ini akan menamatkan riwayatmu, rusa gemuk. Nah, rasakan. Iya. Pahamu gemuk betul. Tentu istriku si Mariamah senang dengan hasil buruan ini. Nah, kau sudah tidak bernapas lagi. Aku akan kukuliti dagingmu sekarang, ha? Dari mana datangnya? Nampaknya dia juga menghendaki rusa ini. Maaf kakek. Nanti akan aku bagi pahanya untukmu. Nampaknya dia akan menerkamku. Aku harus hati-hati. Benar. Dia tidak pedulikan rusa yang mati itu. Matanya menatapku terus. Dia mulai mendekatiku. Kakek, jangan ganggu aku, kek. Aku tidak bersalah. Dia tidak peduli penghormatanku memanggilnya kakek. Sebagaimana lazimnya orang-orang kalau bertemu dengan dia di dalam hutan ini. Apa boleh buat? Aku harus hadapi harimau ini. Dia atau aku yang harus mati. Ya! Ternyata harimau ini memasang kuda-kuda seperti orang bersilat. Mungkin ini yang disebut silat harimau. Aku harus hati-hati. Biasanya setiap serangannya adalah maut. Darah. Mukaku terkena cakarnya. Apa boleh buat? Aku harus mencabut golokku ini. Aku harus mempertahankan nyawaku. Iya. Mari kita adu nasib. Harimau ke barat. Kau harus menggeletak seperti rusa itu. Rasakan. Golokku bisa dihantamnya. Kini nasibku benar-benar di ujung tanduk. Berhenti. Ya, cukup itu. Jangan matikan dia. Nah, seret kemari manusia itu. Ya, bagus. Hei, siapa kau yang telah berani memasuki hutan larangan ini? Namaku Aliman. Aku hanya berburu rusa. Itu untuk istriku. Kau tahu bahwa rusa itu adalah rusa kencana milikku? Maaf, aku tidak tahu. Kau sebenarnya tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Semua orang di desamu tahu bahwa tidak boleh masuk ke sini.
apalagi membunuh binatang piaraanku. Maafkan kesalahanku, kek. Baik. Tapi kau harus ganti nyawa rusakku itu dengan nyawa anak yang sedang dikandung istrimu. Aduh, kek. Kasihanilah kami, kek. Itu adalah calon anak kami yang pertama. Setelah sekian tahun kami menunggunya, kek. Kau sayang betul dengan nyawa anakmu? Tapi kau tidak tahu bahwa aku juga sangat sayang pada rusakku yang kau bunuh itu. Aduh, tolonglah, kek. Maafkan aku. Biarlah syarat lain akan aku penuhi, kek. Tapi jangan nyawa anakku itu. Atau nyawa kami, kek. Baik. Nanti aku beritahu apa syaratnya. Untung kau bertemu denganku, dengan kakek Jabat. Kalau tidak, nyawamu sudah melayang. Terima kasih kakek Jabat. Terima kasih. Lalu kapan aku bisa tahu syarat yang kakek ajukan padaku itu, kek? Nanti, sewaktu anakmu lahir ke dunia ini, aku akan datang. Terima kasih, kek. Kasihan, badanmu luka-luka oleh pengawalku. Mari ku obati. Oh, luka-lukaku hilang. Tidak berbekas. Aneh, sungguh aneh. Itu adalah salah satu kesaktianku, Aliman. Kesaktian yang tidak seberapa harganya kalau dibandingkan dengan kesaktianku yang lain. Dan ingat, aku akan datang sewaktu anakmu lahir nanti. Aku adalah penguasa hutan larangan ini. Dan singgasananku ada di puncak Gunung Merapi itu. Ayo, diam ya, Bara ya. Sembara. Loh. Kok pipis? Sudah ya, diam ya sayang. Popokmu ibu ganti dengan yang kering ya. Ayo. Nah, kan hangat kalau begitu. Tidak kedinginan lagi kan? Karena kencingnya itu. Ya, sekarang diam ya sayang ya. Yuk, diam yuk. Aduh, kok tidak mau diam? Apa anak ini sakit? Bang Aliman. Kok matanya terbalik-balik begitu? Anakku, kenapa kau nak? Aduh, Bang Aliman. Hei, ada apa? Cepat ke sini, Bang. Bang, lihat anak kita. Kenapa dia jadi begini? Kenapa, Ma? Lihat, matanya terbalik-balik. Dan dari tadi menangis terus. Bara. Kenapa anak ini? Apakah sekarang kakek Jabat itu akan datang? Bang, ingat Bang. Sembara gemetaran. Anakku. Kenapa kau jadi begini, nak? Bang, bagaimana kalau abang panggil Pak Dukun dan Ham kemari? Mungkin anak kita ini keteguran setan. Iya. Kau jaga Sembara baik-baik, Ma. Kau tidak usah memanggil Dukun, Aliman. Anakmu tidak apa-apa. Siapa ini, Bang? Tenang, Ma. Kakek ini penghuni hutan larangan. Penghuni hutan larangan? Mau apa dia kemari? Kau tidak usah takut, Mariama. Aku datang kemari hanya untuk memenuhi janjiku. Kakek tahu nama saya? Ya, aku tahu semuanya tentang rumah tangga kalian. Aliman? Iya, Kek. Hari ini aku memenuhi janjiku. Iya, Kek. Janji apa, Bang? Aku ingin nyawa anakmu ini. Nyawa anakku?
Kau tidak usah khawatir. Karena suamimu sudah memohon padaku supaya nyawa anakmu ini jangan diambil. Maka pada hari ini aku menyampaikan permintaanku pada kalian. Iya, Kek. Nah, aku adalah raja dari segala makhluk halus yang bersinggasana di puncak gunung Merapi. Dan aku ingin bila anakmu ini kelak sudah besar, dia yang akan menggantikan aku. Menggantikan kakek? Ya, bagus bukan? Ia akan menggantikan aku menjadi raja di kerajaanku. Kerajaan Kencana Biru. Jadi raja? Ya, dia pasti senang. Lihat, dia tertawa melihatku. Dia tidak menangis lagi, bukan? Iya, Kek. Tapi bagaimana dengan kami, Kek? Kalau anak kami diambil, kami akan kesepian, Kek. Aku tidak mengambilnya sekarang, tapi nanti setelah dia berumur 18 tahun. 18 tahun? Kau khawatir? Tidak usah khawatir. Selama 18 tahun dia akan menjadi milik kalian. Tapi setelah itu, dia adalah hakku. Dia adalah anakku. Kalian boleh saja memberinya nama Sembara. Tapi aku juga akan memberinya nama si Pangeran. Nah, jaga dia baik-baik. 18 tahun lagi aku akan datang mengambil si Pangeran. Kenapa jadi begini, Bang? Kenapa anak kita harus diambilnya? Apa salah kita? Tenanglah, Ma. Sebenarnya aku yang telah bersalah. Bersalah? Abang punya salah apa pada mereka? Aku telah membunuh rusa milik kakek itu. Rusa yang mana, Bang? Dulu, waktu kau ngedang daging rusa dari hutan larangan, Ma. Rusa dari hutan larangan? Oh, kenapa begini nasib kita, Bang? Sudahlah, Ma. Bukankah kita masih bisa menimang dan menjaga anak kita sampai dia berumur 18 tahun? 18 tahun? Kau tidak pernah menceritakan semua ini padaku. Aku tidak mau membuat kau terkejut, Ma. Karena waktu itu kau sedang hamil tua, Ma. Mimpi buruk apa yang telah menimpa kita, Bang? Oh, nasib. Ternyata nasibmu buruk, Nak. Dan ketika kau berumur 5 bulan, bapakmu meninggal dunia. Mungkin dia sangat terpukul dengan peristiwa itu. Kasihan bapak ya, Bu. Sedangkan aku, ibumu, aku kuat-kuatkan hatiku. Supaya aku tetap bisa menjagamu, membesarkanmu. Dan syukurlah, Nak. Ternyata kau tadi tidak jadi dibawa oleh kakek Jabat. Tapi kau selalu dalam pengawasannya. Apakah kakek itu makhluk yang jahat, Bu? Ternyata tidak, Sembara. Dia juga cukup bijaksana. Bara. Ya. Kau takut kalau bertemu dengan kakek itu? Aku rasa tidak, Bu. Dan juga kalau bertemu dengan bangsa mereka? Bangsa makhluk halus begitu? Aku sudah sering pergi ke kampung mereka dalam mimpiku. Jadi, kau sudah sering bertemu dalam mimpi? Ya, bahkan semenjak aku kecil.
Aku sering bermain-main dengan anak-anak sebesarku di kampung mereka. Kenapa tidak kau ceritakan dari dulu pada ibu? Karena aku menganggap itu bukan hal yang aneh. Tapi kau jangan tinggalkan ibu ya, Baraya.